warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat A33 Podcast Channel, berjumpa kembali dengan saya Ceng Irfan, salah satu mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Technology Cirebon. Pada podcast kedua kita kali ini telah hadir kembali narasumber kita Kang Ustadz Lalah Ubaidillah. Sebagaimana kita tahu, beliau adalah Sekretaris MUI Kecamatan Ciranjang dan beliau juga merupakan salah satu staf pengajar di Yayasan Pendidikan Islam Aridul Mustaqim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali hadir di podcast kita kali ini. Sama-sama. Kali ini kita akan membahas tentang peran pendidikan agama Islam dalam memperkokoh demokrasi di Indonesia. Insyaallah. Nah, sebagai pertanyaan pembuka nih Pak Ustadz, menurut Kang Ustadz, bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam penguatan nilai-nilai demokrasi di negara kita ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang peran pendidikan Islam dalam penguatan nilai-nilai demokrasi. Jika kita membaca literasi atau skrip-skrip terdahulu, mobil khusus yang ada dalam Al-Quran, sebenarnya telah ada jauh sebelum kata demokrasi muncul di Indonesia itu, demokrasi telah diterapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah musyawarah. Substansi dan prinsip musyawarah itu memiliki persamaan dengan demokrasi saat ini, yaitu sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan dan berpendapat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang menyambut baik panggilan Allah kepada agamanya, seperti mengesahkan dan menyucikan zatnya dari penyembahan selain Dia, terus mendirikan sholat fardu pada waktunya dengan sempurna untuk membersihkan hati dari i'tikad batil dan menjauhkan diri dari perbuatan mungkar, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, yang harus kita bawahi dalam lafad wa amruhum syura bainahum. Selalu bermusyawarahlah untuk menentukan sikap di dalam menghadapi hal-hal yang pelik dan penting. Wa mimma razaqnahum yunfikun, kesemuanya akan mendapatkan kesenangan yang kekal di akhirat. Jadi kata demokrasi ini dalam surah, dalam Al-Quran atau dalam pandangan Islam itu diejawantahkan dalam bentuk musyawarah, dan ini sudah ada jauh sebelum kata demokrasi itu sendiri ada di Indonesia. Nah, peran pendidikan Islam dan penguatan nilai-nilai demokrasi sudah barang tentu hal tersebut dipelajari di dalam Islam sudah sejak dari dulu. Kalaupun sekarang ada dalam pendidikan kita diterapkan nilai-nilai demokrasi, ketika pendidikan agama Islam diterapkan di sekolah atau di madrasah, maka sudah barang tentu mempunyai kontribusi yang besar dalam pendidikan penguatan nilai-nilai demokrasi. Seperti itu. Nah, baiklah Ustaz. Ternyata Islam telah jauh lebih dulu mengenal atau mengenalkan demokrasi itu terhadap kita sebagai umatnya ya Ustaz. Iya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Adapun ada perbedaan-perbedaan antara demokrasi sekarang dengan demokrasi yang seperti dulu, itu merupakan hal yang wajar. Karena yang saya tahu demokrasi yang berkembang sekarang itu adalah yang dibawa dan terpengaruh oleh pemikir-pemikiran barat seperti itu. Tetapi tidak semuanya salah juga. Banyak juga yang bersesuaian dengan demokrasi dalam Islam yang dibawa oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah. Kemudian pertanyaan kedua nih Pak Ustaz. Menurut Kang Ustaz, apa saja sih nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam ajaran Islam? Nilai demokrasi yang terdapat dalam ajaran Islam itu sangat banyak. Karena di dalam demokrasi Islam itu mencakup prinsip-prinsip yang sangat substantif. Yang pertama ada prinsip kekuasaan, ada prinsip musyawarah, ada prinsip keadilan,
ada prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada prinsip-prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan juga masih banyak lagi. Kita ambil salah satu contohnya adalah yang karena kita sekarang menghadapi tahun-tahun politik ya, kita ambil contoh prinsip musyawarah. Dalam demokrasi Islam, dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fama rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil garis hukum, yaitu umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap urusan kenegaraan. Musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum dan rakyat. Syuro dalam hal ini musyawarah sebagai demokrasi Islam ditandai dengan kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dari ketakutan, kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, kebebasan memilih tempat tinggal, persamaan kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak atas suaka politik, hak dan kewajiban membela negara, dan hak atas perlindungan kebebasan pribadi. Jadi nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam ajaran Islam itu mencakup seluruh sendi kehidupan yang ada di muka bumi ini. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Iya. Bagaimanakah pendidikan agama Islam ini dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam diri peserta didik? Karena kita ini berkecimpung di dunia pendidikan ya, Ustaz. Iya. Jadi bagaimanakah pendidikan agama Islam dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam diri peserta didik? Ya, melalui keberhasilan penerapan pendidikan Islam dalam memperhatikan akhlak atau tingkah laku peserta didiknya, maka akan memudahkan bagi keberhasilan pendidikan untuk membentuk warga negara yang baik, memiliki keterampilan dan memiliki akhlak mulia. Nah, upaya mensinergikan pendidikan Islam dan demokrasi perlu dilakukan dengan menjadikan Islam sebagai sumber nilai untuk membangun karakter bangsa, sehingga melahirkan pendidikan Islam yang berwawasan kebangsaan. Dengan demikian, umat Islam dalam hal ini adalah peserta didik, akan menjadi umat yang soleh-solehah sekaligus menjadi warga negara yang baik. Di samping menanamkan sikap budi pekerti yang luhur, pendidikan Islam juga memfokuskan pada peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia yang mencakup satu, etika, budi pekerti, moral. Hal ini sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Nah, peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman nilai-nilai keagamaan yang pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Inilah relevansi dengan makna demokrasi dalam pendidikan. Adanya unsur keluasan dan semua tergantung pada pendirian peserta didik yang dijadikan sebagai eksekutor, di mana pendidik sebagai mediator pembelajaran yang membantu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik. Nah, dalam penjelasan tersebut, jadi dapat ditarik garis besarnya bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan, staf pengajar, dan yang lain-lainnya itu sangat berperan besar ketika nilai-nilai agama dimasukkan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi. Insya Allah akan menumbuhkan peserta didik insan-insan Indonesia yang paham akan hak dan kewajibannya dalam berdemokrasi. Amin, amin, amin. Baiklah. Sekarang kita beralih ke kehidupan bermasyarakat. Ya. Menurut Kang Ustadz, bagaimana pendidikan agama Islam dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi? Dalam pendidikan Islam, kita ambil contoh saja untuk mata pelajaran Quran Hadis. Di kelas 10, salah satu materi dari mata pelajaran pendidikan agama Islam, tepatnya yaitu yang standar kompetensinya memahami ayat-ayat Al-Quran tentang demokrasi. Itu dimasukkan di kurikulum.
Kompetensi dasarnya adalah membaca Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Selain itu menyebutkan arti dari Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan Quran Surat Asy-Syura ayat 38, yaitu menampilkan hidup demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari contoh tersebut, itu membuktikan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan, khususnya guru pendidikan agama Islam atau PAI, memiliki andil yang besar dalam membina demokratisasi bagi peserta didik yang duduk di bangku sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau yang sederajatnya. Kenapa ini penting? Karena peserta didik yang duduk di jenjang SMA atau MA atau yang sederajat, sebentar lagi mereka akan memiliki hak pilih. Ya, hal ini disebabkan peran guru, khususnya guru PAI itu sebenarnya mengacu pada tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang mencakup pendidikan, bimbingan, dan pembentukan peserta didik yang memiliki jiwa religius, kepribadian, dan nasionalisme. Peran guru PAI inilah yang diharapkan agar terlahir generasi-generasi muda yang berjiwa demokratis, kritis, dan nasionalis yang nantinya dapat menunjang laju pertumbuhan bangsa dan negara. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru PAI di sekolah diharapkan dapat mengajarkan tentang budaya demokrasi secara efektif, di mana peserta didik diajarkan untuk menyadari adanya persamaan harkat dan martabat antar sesama manusia, sehingga dalam setiap perkataan dan perbuatannya harus mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain, serta senantiasa bertoleransi atau tegang rasa dengan orang lain. Selain daripada itu, dalam meningkatkan partisipasi demokrasi umat Islam melalui pendidikan agama Islam, kita harus menekankan kepada peserta didik kita bahwa memilih atau dipilih itu bukan hanya sekedar hak tetapi juga kewajiban. Kenapa? Karena memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, pemimpin yang jujur, pemimpin yang dapat mengayomi seluruh masyarakat itu adalah wajib hukumnya. Sehingga kalau kita menelaah pada kisah-kisah yang terdahulu, kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hambal ditanya oleh salah seorang murid atau sahabatnya, wahai Imam, ketika seandainya Anda diberi satu doa yang makbul oleh Allah Subhanahu wa taala, satu seumur hidup, apakah yang akan Anda pinta? Imam Ahmad bin Hambal tidak meminta kekayaan. Beliau tidak meminta dijadikan alim ulama. Beliau tidak meminta jabatan, tetapi beliau meminta pemimpin yang adil. Ini berarti pemimpin yang adil sangat urgen, sangat vital kedudukannya. Oleh karena itu, tanamkanlah kepada para peserta didik kita bahwa memilih dan dipilih dan berpartisipasi pada pesta demokrasi bukan hanya sekadar hak, tetapi itu adalah kewajiban. Seperti itu. Baiklah, ternyata luar biasa sekali peran pendidikan agama Islam ini dalam penguatan demokrasi bagi kita. Kemudian terakhir, Kak Ustaz, menurut Kak Ustaz, apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam penguatan demokrasi itu sendiri, Kak Ustaz? Seperti yang saya sampaikan terdahulu, bahwa demokrasi dalam Islam dan demokrasi yang berkembang saat ini itu bukan kembar identik ya. Bukan kembar identik, jadi ada beberapa perbedaan pemahaman. Jadi makanya kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi pendidikan agama Islam kepada kehidupan berdemokrasi di negara itu hanya dalam mencari titik temu antara demokrasi sesuai dengan ajaran Islam dan demokrasi yang sekarang berkembang di kita. Nah, tantangan yang lain adanya fanatisme, bahwa apa yang dibawa oleh pemikir-pemikir Barat yang notabene sekarang berkembang di Indonesia itu sama sekali menolak. Ada yang seperti itu. Padahal kalau memang ada persamaan yang dapat kita ambil hikmahnya dan nilainya, kenapa tidak? Mungkin tantangannya seperti itulah. Internalnya memadu padankan dan menemukan titik temu di antara keduanya. Dan yang kedua, dari golongan-golongan yang memang fanatis dengan agamanya. Jadi tidak bisa menerima
apa yang disampaikan atau ada ya apa yang jadi pemikiran demokrasi yang berkembang di negara kita saat ini. Mungkin seperti itu. Baiklah. Eh, jadi mungkin secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peran yang luar biasa dalam penguatan demokrasi ini. Ya. Karena justru sebelum kata demokrasi itu sendiri muncul, Islam telah mengajarkan nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri. Ya. Baiklah, luar biasa sekali Kang Ustadz obrolan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas penjelasannya, terima kasih atas pengetahuan yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga dengan pembahasan ini kita dapat lebih memahami dan mewujudkan demokrasi yang kuat, khususnya di negara kita ini. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baiklah, sobat AT33 Podcast Channel, demikianlah bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Kang Ustaz Lala Ubaidillah, Sekretaris MUI Ciranjang, mengenai peran pendidikan agama Islam dalam memperkokoh demokrasi di negara Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.